ini hari ke 9 ya, kita membuat origami burung gitu. Jadi building habit atau membangun suatu kebiasaan baik. Barusan saya potong rambut gitu ya, dan rasanya kok enak. Kepala jadi ringan gitu. Jadi ternyata ya kepala itu rasanya seperti dipijat gitu ya. Jadi mensyukuri hidup itu bisa dimulai dengan hal yang kecil gitu tadi ya, menikmati potong rambut, kepalanya jadi terasa ringan. Tadi ada potong rambutnya termasuk keramas juga. Jadi hal-hal kecil gitu itu kadang kita ini ya privilege ya, tidak menyadari bahwa itu sebenarnya kenikmatan yang tidak banyak orang yang mendapatkannya, ataupun banyak yang mendapatkannya tapi tidak merasa itu hal yang wah gitu ya, karena sudah menjadi suatu hal yang wajar gitu. Jadi kebersyukuran itu penting juga untuk dibiasakan gitu, mensyukuri apa yang sudah diberikan. Maksimal syukur itu selain menerima juga mengoptimalkan apa yang sudah diberikan pada kita gitu ya. Privilege itu dioptimalkan sebaik mungkin. Kalau privilege-nya adalah dikumpulkan dengan orang-orang yang pintar gitu, ya diambil ilmu sebanyak-banyaknya dari teman-teman kita gitu yang ada di lingkungan tersebut gitu. Jadi jangan terus minder gitu, privilege karena banyak orang pintar di sekitarnya terus malah minder gitu, bukan. Justru dimanfaatkan untuk banyak-banyak belajar dari orang-orang tersebut gitu. Jangan merasa cukup dengan pengetahuan yang sudah dimiliki gitu, karena kebersyukuran itu juga menyadari bahwa bentuk kebersyukuran itu juga menyadari bahwa kita itu sebenarnya bisa belajar dari orang lain, siapapun itu, yang lebih muda, lebih tua gitu. Jadi kebersyukuran diberikan umur itu juga dimanfaatkan dengan berinteraksi secara baik itu dengan orang lain. Jadi ketika kita sudah terbiasa bersyukur gitu, hidup terasa sangat enak gitu ya. Seperti sabda Nabi yang kira-kira orang mukmin itu baik gitu ya keadaannya. Kalau dia diuji, dia bersabar. Kalau dia diberikan nikmat, dia bersyukur gitu, sabar dan syukur gitu. Jadi tidak ada keadaan yang membuat dirinya itu mengeluh gitu, karena kebaikan ataupun keburukan dalam perspektif manusia itu dimaknai sebagai karunia-Nya yang patut kita terima dengan lapang dada sebagai seorang hamba yang baik gitu. Ketika diuji bersabar, ketika diberi nikmat bersyukur. Enak banget ya hidup seperti itu. Sebenarnya simpel itu ya, memaknai konsep Jawa juga ya, nerimo gitu, nerimo ing pandum gitu. Jadi penerimaan terhadap apa-apa yang sudah diberikan kepada kita sebagai manusia gitu. Nanti kalau kita baca-baca di Indonesia itu ya kasus-kasus korupsi gitu, ya karena nggak bersyukur gitu ya. Kurang apa coba dari segi pendapatan dibandingkan mayoritas penduduk Indonesia gitu? Kurang apa ya? Semuanya sudah ada secara material gitu, masih kurang gitu, rakus gitu. Jadi tidak bersyukur yang dengan kemapanan yang sudah melebihi standar normal itu kan gila ya, maksudnya kalau dipandang dari perspektif ini kan gila gitu. Orang kok malah nyari susah gitu ya, dengan korupsi misalnya. Terakhir tuh ada yang sampai 1 triliun gitu, kan gila itu, satu orang itu bisa korup sebesar itu gitu. Karena tidak memahami bahwa sebenarnya dia lebih dari cukup dibandingkan mayoritas manusia di Indonesia, bahkan di dunia gitu ya. Kalau di rata-rata pendapatannya orang-orang di dunia, dia lebih dari cukup gitu, tapi terus merasa kurang gitu. Building habit membuat origami ini juga mengajarkan kita untuk mensyukuri pengetahuan yang sederhana seperti ini ya, buat origami burung gitu.
keterampilan sederhana ini juga disyukuri gitu. Kita bisa membuat mainan yang sederhana untuk misalnya keponakan atau mengajarkan pada anak-anak itu cara membuat origami seperti ini. Itu ya, syukur dan sabar.